Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas LKM paket 1 untuk persiapan besok hari Kamis. Kita akan melaksanakan PTS semester Gasal. Untuk soalnya itu ada 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Masing-masing uraian itu akan ada yang satu soal untuk satu soal, dan ada 15 soal untuk satu soal. Jadi nanti bagi kalian yang tidak paham mengenai materi yang sudah Miss Kania sampaikan, bisa kalian tanyakan, gitu ya. Raden, kenapa Raden? Raden kesulitan apa? Absen ya? Coba lihat di chat, Raden. Harus login dulu Miss Adis. Aku login pakai HP dulu Miss OTW. Oh ya. Ya harus login. Tapi untuk loginnya nggak harus akun SMP kok. Akun biasa juga bisa. Kalau yang kesulitan langsung chat aja ya. Udah, sekarang kita mulai. Untuk yang pertama, soal nomor 1, silahkan. Nomor 1 kelihatan ya. Nomor 1 Miss Kania mau yang menjawab dari Angga. Aku Angga, Miss belum kelihatan Miss. udah kelihatan belum? Coba dibaca dulu Angga. Dari mana Miss? Dari Semarang. Loh, ya. Ya dari yang pertama dong, bacalah teks laporan berjudul. Masa Miss? Itu dibaca itu loh di layar. Banyak Miss. Bacalah teks laporan percobaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Membuat baterai dari sabun. Seperti yang kita ketahui, baterai merupakan salah satu alat untuk menyimpan. Banyak alat membutuhkan kepotong Miss. Menyimpan energi. Menyimpan energi secara sementara. Banyak alat membutuhkan baterai. Contohnya mouse tanpa kabel, remote TV, lain-lain. Dan lain-lain. Dannya mana? Dan lain-lain. Terus? Nah, ternyata terdapat kreasi yang unik, yaitu baterai dari sabun yang bisa kita buat dengan mudah tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pembuatan baterai ini juga menambah kreativitas dan wawasan kita. Stop, lanjutkan Rara. Stop. Lanjutkan Rara. Sampai yang mana, Miss? Nah, loh. Ayo harus fokus. Alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini mudah didapatkan. Alat-alat tersebut adalah sabun mandi, merek apapun, kawat tembaga, aluminium, dari karet minuman bersoda, dari kaleng, minuman bersoda, bisa juga bekas plat nomor maupun panci, lampu LED 1 buah, gunting besi, pisau, dan kardus cukupnya. Nah, stop. Sekarang Wafi. Halo Wafi. Wafi, tadi udah hadir Wafi? Suaranya dinyalain dulu Wafi. Sampai mana, Miss? Langkah-langkah dalam percobaan ini, paragraf 3. Like, Miss. Like. Ya, apa? Langkah-langkah dalam percobaan ini berikut. 1. Potong aluminium dengan diameter sepanjang banyak sebuah dengan ukuran 0,5 kali cm. 2. Potong kambang banyak sebuah dengan panjang sekitar cm. 3. Potong sabun menjadi sebuah dengan pisau. 4. Tancap potong aluminium dan gambar tadi pada potongan sabun berhadapan dan paling bersantan. 5. Hubungkan.
Lanjut, Bovi. Halo. Lima, Bovi. Hubungkan potongan kawat. Suaranya dinyalain dulu, Bovi. Halo. Suaranya, Bovi. Udah nggak apa-apa, wes. Sekarang, makasih ya, Bovi ya. Soalnya suaranya nggak kedengeran. Sekarang nomor paragraf selanjutnya dari hasil percobaan silakan dibacakan Adisti, Absyandra Adisti. Hasil percobaan ini adalah ketika proses pembuatan sudah selesai, maka kamu sudah mempunyai, apa Miss nggak kelihatan Miss? Bentar, Tutup. Mempunyai energi alternatif. Bisa juga kamu mengembangkan kreasi ini sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Stop, makasih ya Disti. Sekarang Zaki, Afif Zaki. Halo Afif Zaki. Afif Zaki. Assalamualaikum Afif Zaki. Belum ada Afif Zaki. Oke, Alvan, M Kalvani, halo. Assalamualaikum. Silakan dibaca paragraf terakhir. Jadi percobaan tersebut dapat disimpulkan ketutupan chatnya Zaki, bentar. Ya. Disimpulkan bahwa kita bisa memanfaatkan bahan sekitar kita untuk membuat energi. Misalnya dengan menggunakan bahan wortel, kentang, jeruk nipis, dan lainnya. Bahan bisa digunakan untuk membuat baterai asalkan kandungan pH di atas 7. Ya, sekarang silakan untuk yang menjawab nomor 1. Nomor 1 silakan dijawab, dibaca dulu lalu dijawab oleh Arele. Sudah ada Arele? Ele? Ya, Miss. Silakan dibaca dan dijawab nomor 1, Ele. Makna kata kreativitas pada paragraf pertama adalah kemampuan untuk berkreasi. Coba sebutkan alasannya, Mbak. Kenapa kreativitas itu kemampuan untuk berkreasi? Karena ada kata-kata terdapat kreasi yang unik. Terus makna katanya juga bisa menambah kreativitas. Nah, itu kan kalau dari teks ya. Sekarang makna kata kreativitas itu apa? Kreativitas. A, kemampuan untuk meniru, mencipta, berkreasi atau merencanakan, Mbak? Berkreasi. Berkreasi. Ya, kita lihat jawabannya dulu ya, Mbak ya. Jawabannya itu kreativitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kemampuan untuk mencipta. Berarti jawabannya adalah B, nomor 1. Karena untuk berdasarkan makna kata itu berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau makna kreativitas yang terdapat pada paragraf pertama atau sesuai dengan teks, nah ada kata-kata sesuai dengan teks itu berarti artinya yang lain. Tetapi makna kata kreativitas itu adalah kemampuan untuk mencipta. Kalau berkreasi itu hanya kreasi biasa, tapi kalau kreativitas itu kemampuan untuk mencipta. Gitu ya Mbak Ele ya? Lele? Ele, tidur ya? Yaudah lanjut.
Sekarang nomor 2, silakan dijawab oleh Fatih. Ada Fatih? Halo Fatih. Assalamualaikum Fatih. Fatih, 3, 2, 1, tidak ada. Mulan. Mulan. Miss Kania masih di mute, Miss. Oh, halo? Mutia ada Mutia? Halo. Ada, Miss. Mutia, silakan dibaca dan dijawab nomor 2 Mutia. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf kedua tersebut adalah B. Ya, coba. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Mutia menjawab B ya, alat dan bahan. Coba kita lihat teksnya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf paragraf 2 itu, nah alat dan bahan yang digunakan, ya pintar. Berarti jawabannya adalah yang B. Mutia betul ya. Y. Sekarang nomor 3. Betul. Nomor 3 silakan dibaca oleh Sultan. Ada Sultan? Ya, Miss, ada, Miss. Ada, yuk nomor 3 Sul. Tancapkan potongan aluminium dan kawat tembaga tadi pada potongan sabun berhadapan tanpa saling bersentuhan. Jenis kalimat perintah, Miss. Kalimat perintah. Nama lain dari perintah apa, Sul? Perintah. Imperatif. Nama imperatif. Coba kita lihat dulu ya, Sultan ya. Ya, jawabannya betul. Kenapa itu termasuk kalimat perintah, Sultan? Ada apanya? Karena di tanda serunya Tanda seru. Miss. Selanjutnya ada kata apa? Yang menunjukkan itu Kata perintah. Mana? Kata-kata. Itu, Miss, kan. Tidak hanya kan, tapi Itu, Miss, tancap. tancapkan. Ya, tancapkan. Kalimat imperatif itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Pinter. Makasih Sultan. Sekarang nomor 4 minta tolong nomor 4 minta tolong dibacakan oleh Mulan. Ada Mulan? Tadi nggak ada Mulan. Sudah hadir belum Mulan? Ada, Miss. Mulan. Ada ya? Ya Mulan minta tolong dibantu bukannya jawab nomor 4. Paragraf yang berisi simpulan pada teks laporan tersebut adalah. Coba kita lihat teksnya dulu ya Mulan ya. Coba dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5 mana yang termasuk simpulan Mul? 4, Miss. Iya, kita lihat jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah di paragraf 5. Karena di paragraf 5 itu ada kata-kata disimpulkan. Kalau penyimpulan itu biasanya kata-katanya dapat disimpulkan bahwa atau hasil dari hasil percobaan ini disimpulkan bahwa kita, nah ada kata-kata simpulan berarti itu berupa simpulan. Berarti jawabannya adalah paragraf ke-5. Gitu ya Mulan ya? Ya. Kemudian nomor 5, minta tolong dijawab lagi sama ada Endo, Irgi, Endo. Belum hadir Endo? Miss.
Oh ada. Yuk Endo minta tolong nomor 5 Endo. Hasil percobaan ini adalah ketika proses pembuatan sudah selesai, maka kamu sudah mempunyai energi alternatif. Konjungsi yang terdapat kalimat tersebut adalah apa? Ya, sebelum kamu menjawab, konjungsi itu apa, Endo? Kata hubung kan, Sis? Pinter. Nah, sekarang kata hubung yang ada di dalam kalimat tersebut apa, Endo? A, betul nggak? A. Nggak tahu. Nggak tahu, Louis. Yang B? Ketika sudah. B. Yang B bener nggak, Endo? Yang B. Maka sama ketika. Yang B. Yakin, Do, yakin. Ayo, Do. Yang B betul atau enggak? Enggak tahu ya. Yang C gimana, Do? Maka sama ini. Termasuk konjungsi atau tidak? Maka sama ini. Enggak tahu juga, Endo. Maka sama ketika, B, Miss. Oh, B jawabannya. Kita lihat dulu ya jawabannya ya. Nah, Miss Kania jelaskan dulu. Ketika itu termasuk konjungsi subordinatif waktu. Ini satu-satu ya. Lalu maka itu termasuk konjungsi subordinatif hubungan pengakibatan. Nah, untuk yang sudah itu tidak termasuk konjungsi, tetapi lebih ke kata sifat. Tetapi kalau kata sesudahnya itu termasuk konjungsi subordinatif waktu. Beda ya, sudah sama sesudahnya. Nah, kemudian ada yang C tuh. Ini tuh tidak termasuk konjungsi. Ini tuh merupakan kata petunjuk. Dan kemudian yang terakhir itu ada hasil. Itu hasil tidak termasuk konjungsi karena hasil itu merupakan kata benda. Berarti jawabannya Endo, yang B, maka dan ketika adalah benar. Gitu ya, Endo ya. Gitu ya, Endo ya. Jawabannya untuk yang lain, ketika dan maka itu termasuk konjungsi. Kalau sudah ini hasil itu tidak termasuk konjungsi. Paham ya? Kemudian nomor 6, minta tolong untuk sama Deva. Ada Deva? Deva ada, Deva? Ya, Miss. Ya, Deva minta tolong, Deva. Ya, Miss. Yuk. Teksnya dibaca dulu, Miss. Iya dong. Cermatilah kutipan berikut. Kegiatan uji coba zat makanan adalah kita dapat mengidentifikasi zat makanan yang terdapat di dalam berbagai bahan makanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut merupakan titik-titik teks laporan percobaan. Termasuk apa? Kegiatan ini adalah mengidentifikasi, termasuk apa itu? Tujuan. Kita lihat ya jawabannya. Ya, betul Deva. Jawabannya adalah tujuan. Kata kuncinya terletak di kalimat pertama, yaitu ada kata-kata apa, Mbak? Satu kata. Mengidentifikasi. No, belum. Satu kata. Atau satu frasa. Satu frasa nggak apa-apa. Diva dulu ya, Sul ya. Ya, Miss. Coba, kalau tujuan dalam laporan percobaan, kata kuncinya terletak di kalimat pertama itu, manakah kata yang termasuk kalimat tujuan? Dapat, Miss, dapat. Diva? Kegiatan uji coba. Lanjut ke kegiatan uji coba. Kegiatan uji coba zat makanan adalah kita dapat lanjut mengidentifikasi zat makanan yang terdapat di dalam berbagai bahan makanan yang telah Stop.
Nah, kegiatan uji coba zat makanan adalah kita dapat mengidentifikasi. Nah, kata-kata tersebut sudah menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat tujuan. Kegiatan ini tuh tujuannya apa? Nah, kita dapat mengidentifikasi zat makanan. Bisa kalau kalimat tujuan itu ciri-cirinya menggunakan kata adalah, merupakan, atau tujuan. Tujuannya adalah gitu. Kalau kegiatan ini merupakan langkah untuk, nah tujuan itu bisa untuk, bisa dapat, begitu ya Mbak Deva ya. Ya, Miss. Makasih Deva. Sekarang nomor 7. Nomor 7 minta tolong untuk Tahta aja, Tahta. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut merupakan... Dibaca soalnya dong. Yang bacaannya, Miss. 5 bahan makanan digerus secara terpisah, yaitu roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri, lalu ditempatkan di cawan bateri. Dari hasil gerusan diambil secukupnya, dimasukkan ke dalam pelat tetes, dan masing-masing diberi label. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut merupakan D, Miss. Langkah-langkah, Miss. Kenapa langkah-langkah? Tak. Ya, itu dijelasin caranya digerus, diapain gitu. Pinter. Jawabannya adalah langkah. Bentar. Ini saya salah. Ini saya salah itu. Jawabannya itu langkah-langkah. Nomor 8, makasih Tata, saya yang salah. Nomor 8 minta tolong dibantu sama Safira, ada nggak? Safira Aisyah. Ada, Miss. Nomor 8, Safira minta tolong. Bahan makanan yang mengandung amilum adalah roti. Bahan makanan yang mengandung glukosa adalah roti dan tempe. Bahan makanan yang mengandung protein adalah putih telur dan kemiri. Bahan makanan yang mengandung lemak adalah margarin dan roti. Berdasarkan isinya, kutipan tersebut merupakan simpulan teks laporan percobaan. Mbak. Jawabannya C. Kenapa kamu menjawab C? Karena karena kalimatnya menjelaskan inti atau hasil dari teks. Pintar, jawabannya adalah simpulan. Loh, itu ada yang nukang siapa Mbak? Karena aku udah tahu. Terima kasih ya Safira ya. Sekarang nomor 9 minta tolong dibaca oleh Ingrid. Ada Ingrid? Mbak Kentang? Ada Mbak Kentang? Ada. Itu kentang atau apa sih Ingrid? Iya, kentang. Oh, kentang. Yuk, Mbak Ingrid minta tolong nomor 9. Berikut ini pernyataan yang tidak benar tentang teks laporan percobaan adalah B. Yang tidak benar. Kenapa, Mbak? Tidak benar. Karena harusnya objektif. Pinter, karena teks laporan percobaan itu harus objektif. Perbedaan objektif dan subjektif apa, Mbak? Kalau subjek itu suaranya dinyalain dulu, Mbak Potato. Halo, Ingrid. Halo. Suaranya dinyalain dulu, Mbak Ingrid. Mbak Ingrid. Halo, Ingrid. Udah offline ya? Ya, jawabannya betul ya Mbak Ingrid ya, yaitu teks laporan percobaan itu menyajikan fakta secara subjektif. Kalau subjektif itu berdasarkan dari individu atau perorangan. Tapi kalau yang objektif itu berdasarkan dari objek yang kita teliti. Jadi teks laporan percobaan itu tidak boleh secara subjektif. Misalnya saya melihat kertas ini, misalnya kertas ini berwarna putih, tetapi menurutnya Mbak Ingrid itu warnanya abu-abu. Nah, itu kan dalam teks laporan percobaan tidak boleh menyatakan simpulan berdasarkan subjektivitas.
Jadi sesuai dengan objeknya. Kalau ini bendanya kertas, berarti identik dengan warna putih. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat dalam benda tersebut. Begitu. Subjektif artinya pendapat seseorang, objektif itu artinya berdasarkan benda atau objek yang diamati. Nah, bagi yang baru masuk, silakan kalian lihat di chat atau pesan, itu ada presensi. Silakan kalian presensi di situ. Miss Kania tunggu sampai pembelajaran ini selesai ya. Oh, Mbak Inggit offline ya. Sekarang nomor 10. Kita sudah masuk ke nomor 10, minta tolong dibacakan dan dijawab oleh yang belum. Kita ada nggak? Kita ada nggak ya kita? Ada, Miss, ada. Oh, nggak ada. Yuk, nomor 10, Mbak. Minta tolong dibantu, Mbak. Cermatilah struktur teks laporan berikut. 1. Alat dan bahan. 2. Simpulan. 3. Tujuan. 4. Hasil. Urutan yang tepat struktur teks laporan percobaan tersebut adalah yang pertama apa yang pertama? 3, 2, 1, 4. 3. C. Yang C. Yuk coba kita lihat yang pertama urutan yang tepat ya. 3, tujuan. Betul Mbak kita? Yang pertama tuh ada tujuan dulu. Betul. Ya. Kemudian ada nomor 2, simpulan. 3, 1, habis 2, 4. Hah? 3, 1. Oh, 3, 1, 2, 4. Iya. 3 berarti tujuan. 3, 1 berarti alat dan bahan. Kemudian 3, 1, 2, 4. 2, simpulan baru hasil. Yang betul simpulan dulu atau hasil dulu, Mbak? Kita. Hasil, Miss, hasil. 3, berarti 1, itu 4. Dia jawabannya adalah yang 3, 1, 4, 2 ya. Jadi yang pertama untuk struktur teks laporan percobaan diingat ya, karena Miss Kania ngambil soal PTS itu ada yang berdasarkan dari LKM, ada yang beberapa soal yang pernah Miss Kania ujikan ke kalian, baik dari pilihan ganda maupun dari uraian. Nah, untuk yang struktur teks laporan percobaan itu yang pertama ada tujuan dulu, yang kedua ada alat dan bahan, kemudian ada hasil, dan yang terakhir ada simpulan. Gitu. Terima kasih ya Gita ya. Sekarang untuk menjawab nomor 11, minta tolong untuk ada Hanin tadi Hanin belum ada ya tadi ya. Ini sudah ada belum Hanin? Sudah. Oh, ada Hanin. Yuk Hanin nomor 11 minta tolong Mas. Saya menendang bola. Kalimat tersebut merupakan kalimat apa Mas? A. Kalimat aktif transitif. Kenapa, Mas? Karena predikatnya atau kata menendang harus membutuhkan objek. Pinter. Perbedaan dari transitif dan intransitif apa, Mas? Ya, ingat-ingat dulu. Kalau transitif itu berarti ayo besok PTS loh. Kalau transitif itu, kalau tadi kamu menjawab kalimat saya menendang bola itu termasuk transitif, berarti yang transitif itu membutuhkan apa? Membutuhkan. Kan? Kalau saya ini termasuk apa, Mas? Dalam susunan kalimat saya. Saya ini termasuk apa? Sup? Halo Hanin, termasuk apa suaranya? Suaranya dinyalain dulu Hanin. Offline ya, offline lagi. Banyak yang keluar masuk. Yaudah, Miss Kania jelaskan ya. Tadi Mas Hanin itu menjawab kalimat aktif transitif. Miss, perbedaannya dengan intransitif itu apa sih, Miss? Nah, kalau saya menendang bola, dalam susunannya itu adalah saya sebagai subjek, menendang itu sebagai predikat, dan bola itu sebagai objeknya. Kenapa sih disebut kalimat aktif transitif? Yang pertama, kalau menggunakan kalimat aktif itu menggunakan imbuhan me. Ini, yang menggunakan kalimat aktif pasti menggunakan imbuhan me dan
be. Itu untuk predikatnya. Nah, untuk yang transitif, untuk predikatnya atau kata kerjanya itu membutuhkan objek. Jadi saya menendang bola. Kalau misalnya saya menendang, itu berarti kalimatnya belum selesai. Harus membutuhkan kata objeknya. Kamu menendang apa? Kan belum selesai. Nah, kata-kata yang belum selesai atau membutuhkan objek disebut kalimat aktif transitif. Nah, untuk yang aktif intransitif itu yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, untuk yang predikat, nih, Miss Kania jelaskan ya. Kalau aktif transitif itu kalimat yang predikatnya membutuhkan objek, menggunakan imbuhan me dan be. Contohnya, Cika memakan nasi. Nah, untuk kata memakan pasti harus dibutuhkan objek. Tidak mungkin Cika memakan. Nah, makan apa? Kan tidak jelas. Kemudian yang kedua ada aktif intransitif. Kalau intran itu berarti tidak butuh objek. Predikatnya itu tidak butuh objek. Dan masih menggunakan imbuhan me dan be. Contohnya, Revan bermimpi. Nah, untuk kata kerja bermimpi, itu tidak harus ditambahi dengan objek. Kemudian, kalau kita mengenal aktif, kita harus mengenal yang namanya pasif. Nah, untuk kalimat yang pasif, itu kebalikannya. Contoh dari kalimat pasif, kalau ini kan aktif. Saya menendang bola. Kalau diubah menjadi pasif, itu berarti bola ditendang oleh saya. Nah, kalau pasif transitif itu bagaimana, Miss? Nah, untuk yang pasif itu kebalikannya. Kalau aktif itu yang transitif membutuhkan objek, kalau yang transitif yang pasif itu membutuhkan subjek. Kebalikan ya. Kalau aktif itu berarti membutuhkan objek, kalau yang pasif itu membutuhkan subjek. Nah, untuk kalimat pasif itu imbuhannya menggunakan di, ter, dan ke. Contohnya, roti dimakan ibu. Nah, kata dimakan itu harus ditambahi dengan subjek. Roti dimakan lah, dimakan oleh siapa kan tidak jelas. Nah, kata-kata yang belum selesai atau tidak jelas itu harus ditambahkan dengan subjeknya untuk yang kalimat pasif. Nah, untuk yang pasif intransitif itu kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan subjek dan biasanya menggunakan imbuhan di, ter, dan ke. Contohnya nasi kematangan atau nasi terlalu matang. Nah, ini kan kematangan artinya terlalu matang ya. Nah, kata kematangan itu tidak perlu subjek lagi. Misalnya nasi kematangan oleh ibu kan tidak mungkin. Cukup nasi kematangan. Aku terjatuh. Misalnya guling terjatuh gitu. Jadi untuk yang aktif menggunakan imbuhan me dan be, dan untuk yang pasif menggunakan imbuhan di, ter, dan ke. Nah, untuk teks laporan percobaan itu menggunakan aktif transitif dan aktif intransitif. Untuk yang pasif transitif itu untuk bab yang lain. Nanti akan kita pelajari tetapi tidak di teks laporan percobaan. Ini hanya untuk sebagai pengetahuan saja. Begitu ya. Nah, jawabannya apa sih, Miss? Nah, jawabannya saya menendang bola berarti aktif transitif. Karena kata menendang itu pasti membutuhkan objek. Begitu ya. Sekarang nomor 12. Terima kasih, Hanin. Tadi sudah offline ya. Yang barusan masuk minta tolong Mas Dio. Ada Dio? Barusan masuk Dio. Assalamualaikum Dio. Waalaikumsalam, Miss. Dio, minta tolong nomor 12 ya, Dio. Ya, Miss. Baca, Miss, soalnya. Iya dong. Oh ya. Saya bernyanyi. Kalimat tersebut merupakan kalimat apa kalau saya bernyanyi? Aktif intransitif. Pinter. Tadi mendengar penjelasannya Miss Kania ya? Ya, Miss. Ya, berarti untuk saya bernyanyi, kata bernyanyi itu tidak membutuhkan objek, maka disebut kalimat aktif intransitif. Terima kasih, Dio. Sekarang nomor 13 minta tolong Mas. Nah, Mas Revan, ada nggak Revan? Ya, Miss. Revan, minta tolong nomor 13, Van, dibantu Van. Ya, Miss. Cermatilah kalimat berikut. Saya bermain bola di lapangan. Saya dibawakan ayah oleh-oleh dari Semarang. Saya diberikan ibu sepatu baru. Saya diberi uang saku oleh paman. Kalimat yang menggunakan di sebagai
sebagai kata depan. Tahu nggak apa itu di sebagai kata depan? Masih ingat gak, Van, pelajaran itu, Van? Enggak, Miss. Enggak, ya. Yuk kita simak penjelasannya ya, Van ya. Nanti Revan yang menjawab aja deh. Jangan offline dulu, jangan ditinggalin Enggak, dulu Miss, misalnya. Enggak. Yuk, Van, lihat di layar ya, itu sudah ada penjelasannya. Untuk kata depan atau preposisi, nama lain dari kata depan itu kan preposisi. Yang namanya pre itu berarti di depan atau di belakang, Van? Pre. Di depan. Nah, kata depan itu biasanya menunjukkan suatu tempat, Van. Preposisi itu menunjukkan suatu tempat. Nah, preposisi itu jenisnya ada di, ke, dan dari. Nah, untuk perbedaannya dengan imbuhan, itu penulisannya harus dipisah dengan kata setelahnya. Contohnya, di Semarang, ke desa, dari Jakarta, begitu. Itu adalah preposisi. Tapi kalau imbuhan itu juga ada di, ke, di dan ke. Tapi imbuhan atau afiksasi itu sebuah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus disertai dengan kata dasar yang berupa kata kerja. Jadi katanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya nih ada di, strip. Kan tidak mungkin ada sebuah kata di itu artinya apa? Di apa? Di kan pasti harus ada penjelasnya gitu ya, Van ya. Ke juga gitu. Ke tidak ada. Apa ini maksudnya ke? Me itu apa? Nah, kata di, ke, dan me, dan lain-lain itu harus disertai dengan kata dasar. Dan penulisannya itu harus digabung, Van. Begitu. Contohnya, dimakan, dibawa, dibelikan, diberi, keminum, kebakaran, dan lain-lain. Nah, berarti tahu ya, Revan, perbedaannya preposisi dengan imbuhan? Tahu, Miss. Apa? Kalau kata depan itu penulisannya harus diapakan, Revan? Dipisah, pinter. Kalau imbuhan disambung. Coba nomor 1. Saya bermain bola di lapangan. Itu, ya bentar, sabar. Saya bermain bola di lapangan, preposisi atau imbuhan? Preposisi. Pinter. Saya dibawakan ayah oleh-oleh. Imbuhan. Yang dibawakan di ini. Imbuhan. Saya dibelikan ibu. Imbuhan. Pinter. Saya diberi uang. Imbuhan. Berarti jawaban di sebagai kata depan adalah nomor satu nomor 1. Revan. Makasih ya, Revan ya. Sama-sama, Miss. Sekarang minta tolong nomor 13 ada Ayesha, ada nggak sih Ayesha? Ayesha. Halo Ayesha. Eca. Gimana? Ayesha ada nggak ya? Di nomor 13, Miss. 13 jawabannya A. Sekarang nomor 14 ya. Ada Eca nggak? Ayesha. Hah? Yang bilang siapa tadi? Ada. Ada. Eca, on cam dong Eca. Kasih filter juga nggak apa-apa, kayak Ingrid, kayak Mutia tuh pakai filter. Misalnya mau pakai filter aja malu. Ya, Cak, minta tolong nomor 14, Cak. Soalnya tinggal dikit, Cak. Berikut ini kalimat yang mengandung konjungsi pemilihan adalah pemilihan. Yang A dan itu konjungsi pemilihan nggak, Cak? Nah, suaranya minta tolong dong pakai mikrofon apa gitu, mikrofon masjid apa dideketin dia apa gitu, nggak kedengeran Miss kan? Bukan, Miss. Hah? Halo? Yang A bukan, Miss. Oh, yang A bukan, Eca. Kalau yang B, saya bingung akan pergi ke Jepang atau Paris, termasuk pemilihan nggak, Cak? Pemilihan. Pemilihan. Kita simpan dulu. Yang C, adiknya rajin, tetapi kakaknya malas, termasuk konjungsi pemilihan nggak? Bukan, Miss. Bukan, Miss. Bukan. Dia sakit sehingga tidak masuk sekolah. Bukan, Miss. Bukan. Berarti jawabannya adalah yang B. Menggunakan konjungsi pemilihan tuh berarti konjungsinya apa, Cak? A? 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 Kalau konjungsi pemilihan itu menggunakan kata pemilihan.
Ya, pemilihan tuh aku milih Eca atau Bimo ya. Nah, gitu. Berarti menggunakan kata apa itu, Cak? Nggak tahu ya. Udah simak penjelasan ini ya, Cak ya. Nah, pilihan ganda yang A, B, dan C itu termasuk konjungsi koordinatif atau setara. Dan fungsinya untuk menyatukan antara dua kata yang sama. Tetapi untuk yang C itu fungsinya menggabungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Adiknya rajin tetapi kakaknya malas. Nah, ini kan induk kalimat adiknya rajin, lalu anak kalimatnya kakaknya malas, dihubungkan dengan kata konjungsi yaitu tetapi. Kalau fungsinya untuk yang atau pemilihan itu fungsinya memberikan pilihan terhadap sesuatu. Nah, untuk konjungsi pemilihan cirinya menggunakan kata atau. Begitu, sehingga termasuk konjungsi subordinatif hasil. Bukan masalah subordinatif apanya, tetapi yang termasuk konjungsi pemilihannya adalah atau. Begitu ya, Eca ya? Ya, Eca, makan dulu nggak apa-apa, Cak, sambil makan biar ada energinya gitu. Ya, sama-sama, Cak. Sekarang nomor 15, minta tolong ada Revario Bimo nggak? Reva, belum ada ya? Nomor 15. Oh, ada. Bim, minta tolong nomor 15, Bim. Nomor 15. Berikut ini kalimat yang tidak menggunakan kata sapan adalah A. Berbelanja di supermarket. B. Timnas U16 menjuarai Piala AFF tahun 2018. C. Ayah nyuci makanan yang mengandung borax. D. Paman bersama adik pergi ke laboratorium kesehatan. Jawabannya kalau aku B, Miss. Timnas U16 menjuarai Piala tahun 2016. Ya, 2018. Kenapa kamu menjawab B? Tahu nggak kata serapan itu apa, Bim? Kata yang diambil dari bahasa lain dan dibakukan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah kata serapan. Indonesia ya. Untuk yang kata-kata di Indonesia itu tidak murni bahasa Indonesia, tetapi juga diambil dari bahasa lain. Contohnya kursi berasal dari bahasa Arab yaitu kursiun. Lalu supermarket itu berasal dari bahasa Inggris juga supermarket. Lalu ada boraks. Kalau di boraksnya yang di bahasa Inggris itu menggunakan X. Kalau yang laboratorium itu berasal dari kata laboratori, belakangnya ada Y. Nah, untuk yang tidak menggunakan kata serapan, jawabannya Bimo adalah B, yaitu betul. Jawabannya adalah B, yang tidak menggunakan kata serapan. Makasih, Bim. Nomor 21, minta tolong untuk minta tolong ini. Angga malah mabar, Angga. Ya, tak spotlight loh. Ada Atalah Ryan Wibisono nggak ini? Atalah Ryan. Tadi kayaknya baru masuk Ata. Iya, Miss. Oh, ada Ata. Ata minta tolong nomor 16, Tak. Jus lemon adalah fotonya Izal sih. Ini fotonya Izal ya? Masya Allah, kemarin fotonya Pak Imam, sekarang fotonya Izal. Ya, Tak, minta tolong nomor 16, Tak. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah... Kalimatnya dibaca dong, Cinta. Jus lemon adalah... Jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi, titik-titik berubah warna, menjadi coklat saat dipanaskan. Konjungsi yang tepat apa, Cak? Cak. Tak. Namun, Miss. Namun, Ata, jelasin ke Miss Kania dong. Kamu kan anak IPA tuh nantinya tuh. Oksidasi itu apa sih, Tak? Oksidasi. Tahu nggak oksidasi? Kalau kamu melihat ada besi yang tiba-tiba karat, itu gimana itu prosesnya, Tak? Pernah nggak lihat besi yang kena karat? Iya, pernah.
Nah, terus besinya itu berubah menjadi warna apa, Tak? Jadi coklat. Coklat. Jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi. Nah, kalau berarti jus lemon itu bisa teroksidasi, berdasarkan tadi kalau misalnya bilang besi itu kalau kena karat atau oksidasi itu warnanya coklat. Berarti kalau yang lemon itu berubah menjadi warna coklat, kata konjungsinya apa? Tetapi, Miss. Nah, kok tetapi? Tetapi kan lawan. Oh, itu Miss, namun. Namun, tetapi, sedangkan itu lawan. Kan gini Tak. Oksidasi itu berarti perubahan apa, Tak? Perubahan warna. Perubahan kimia. Nah, ya udah misalnya jelasin ya. Jadi, itu Miss. Dan. Menurut Kompas itu tuh oksidasi merupakan proses kimia yang prosesnya itu berubah warna ketika dipanaskan atau kena panas, dan berubah warnanya itu menjadi coklat. Contohnya besi yang kena panas, nanti yang kena panas, kena hujan menjadi karat. Nah, karat kan warnanya coklat. Berarti kan ini kan satu kalimat ini selaras. Satu kalimat ini setara. Jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi. Kalau teroksidasi kan berarti warnanya coklat tuh, Tak. Ya kan, Tak? Nah, titik-titik berubah warna menjadi coklat saat dipanaskan. Berarti kan kalimat ini masih nyambung, masih setara. Nah, untuk konjungsi yang sesuai, yang sama, atau yang setara itu adalah dan. Pinter. Jus lemon adalah senyawa organik yang dapat teroksidasi dan berubah warna menjadi coklat saat dipanaskan. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak menutup kemungkinan kamu bisa belajar dengan hal-hal lain, misalnya ada IPA, ada prakarya, begitu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan kata, kalimat, puisi, gitu ya. Makasih ya, Tak. Ya, Miss. Sekarang minta tolong yang barusan gabung, Mbak Karina. Halo, Mbak Karina. Karina, udah masuk ya barusan tadi? Karina, halo Karina, assalamualaikum. Karina. Ya. Oh, udah masuk ya. Loh, tuh Mutia. Kamu jangan. Oh, ini Karina udah masuk ya, dibaca Mbak Karina. Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Biasanya terkait dengan tanda-tanda penyakit saluran napas lainnya seperti hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Simpulan teks tersebut adalah apa? Simpulannya apa? Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. Nah, sekarang biasanya simpulan itu berada di mana sih, Mbak Karina? Hati-hati. Simpulan itu biasanya berada di depan. Simpulan berada di depan. Betul nggak, Mbak Karina? Coba. Simpulan. Misalnya ngomong nih, hari ini kita mempelajari bagaimana cara membuat oseng-oseng kecoa misalnya. Nah, simpulannya kecoa itu tidak bisa dimakan. Masa kalau tadi kamu menyatakan di depan ya. Jadi kecoa itu tidak bisa dimakan. Nah, kali ini kita akan memasak kecoa. Kira-kira nyambung nggak? Udah jelas-jelas simpulannya itu tidak bisa dimasak, tetapi kita mau memasak tuh. Kira-kira masuk nggak? Loh, tadi kan ngomongnya nggak bisa dimakan, Miss. Kok dimasak aja bisa, Miss? Lah ya, berarti simpulan itu tidak boleh diletakkan di awal. Simpulan itu harus diletakkan di mana, Mbak Karina? Di akhir. Pinter. Yuk kita lihat yang kalimat terakhir, Mbak Karina. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Coba yang A. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus, termasuk kalimat apa itu, Mbak, dalam sebuah paragraf? Kalimat
Maaf, ASMR. Halo Mbak Karina. Halo. Offline lagi ya, banyak yang offline. Gini Miskania jelaskan. Untuk yang A, penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus, itu termasuk kalimat utama atau gagasan utamanya. Berbeda dengan kalimat atau kalimat simpulannya. Yang B, tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. Itu jelas bukan. Itu adalah kalimat pendukung. Perbedaan dengan kalimat utama, nah, pada kalimat utama, pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Ciri-ciri dari kalimat utama tidak boleh ada kata ini, itu, atau kata petunjuk yang lain. Biasanya, nah ini biasanya, nya itu juga termasuk kata petunjuk. Nah, untuk yang kata setelah kalimat utama itu disebut apa sih, Miss? Nah, kalimat atau kata yang setelah diucapkan atau setelah disampaikan oleh kalimat utama itu disebut kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, untuk kalimat utamanya berarti pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Nah, untuk kalimat pendukungnya dari biasanya sampai madu, ini yang terakhir itu adalah kalimat penjelas. Nah, pertanyaannya adalah simpulan. Nah, simpulan itu biasanya letaknya berada di akhir. Nah, kita lihat. Namun, untuk membantu agar lebih nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan jeruk lemon dan madu. Nah, untuk yang C, usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. Usaha meringankan, apakah itu simpulan? Itu kan bukan. Nah, untuk simpulan itu harus mencakup semuanya. Ini tuh membicarakan apa sih? Nah, ini kan membicarakan sakit tenggorokan. Berarti kita cari sakit tenggorokan. Nah, ini sakit tenggorokan. Nah, untuk yang simpulan, ini intinya itu apa sih? Simpulan kan biasanya terletak di akhir. Untuk membantu meringankan agar lebih nyaman ketika sakit. Sakitnya itu berarti sakit tenggorokan ya. Dapat dilakukan dengan minum air hangat yang diberi air perasan lemon dan madu. Berarti untuk simpulannya berada di kalimat terakhir dan jawabannya itu adalah D. Gitu ya Mbak Karina ya. Sudah offline. Makasih Mbak Karina. Kemudian untuk yang nomor 18 kurang 6 lagi. Ini waktunya tinggal dikit ya. Minta tolong Mbak Faisal. Tadi baru masuk Faisal. Halo Faisal. Faisal, Assalamualaikum. Nggak ada ya? Nggak ada Faisal. Naja ada Naja? Ada, Miss. Oh ada. Naja, minta tolong nomor 18 Naja. Kita sudah masuk ke teks laporan teks pidato. Jadi untuk PTS materinya ada 2 ya, teks laporan percobaan dan teks pidato. Yuk pidato, minta tolong Mbak Naja. Dibaca soalnya, Miss. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Putra Bangsa, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMP Putra Bangsa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu pun. Kutipan teks tersebut merupakan bagian pembuka teks pidato. Pinter ya. Kalau ada assalamualaikum ya. Ada assalamualaikum, ada salam-salam, itu berarti bagian pembuka. Terima kasih Naja. Kalau pidato sudah pada paham ya, alhamdulillah ya. Sekarang minta tolong untuk Hafid Afila, ada nggak Hafid? Halo. Ya halo, assalamualaikum. Salam. Minta tolong jawab nomor 19 ya Fit. Yuk. Dibaca dulu, Mas. Ya. Kutipan teks pidato tersebut bertema soalnya dibaca teksnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Keberadaan teknologi tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat.
termasuk di Indonesia. Berbagai kegiatan yang dulu dilakukan secara tradisional menggunakan peralatan yang sederhana kini telah tergantikan oleh peralatan modern yang canggih. Kutipan teks pidato tersebut bertema teknologi. Nah, ini nih yang biasanya kalian sering menggampangkan bahasa Indonesia ya. Kalian berpikir bahwa yang penting mengerjakan gini gampang. Tidak. Jadi bahasa Indonesia, kalau matematika itu sulitnya adalah hitung-hitungannya, jelas. Atau ilmu pasti. IPA juga seperti itu. Kalau bahasa Inggris mungkin dari bahasa... Gaya hidup, Mas. Nah, bentar, misalnya jelaskan. Gaya hidup. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu kan sulitnya ketika kita mengartikan ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu justru sulitnya ketika kita memahami suatu bacaan. Jadi kita harus benar-benar fokus. Kenapa sih yang dipilih untuk dulu ya? Kalau dulu kan ada ujian nasional. Kenapa sih yang dipilih itu ada bahasa Indonesia, matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris? Kenapa sih hanya pelajaran itu? Karena bukan mengesampingkan pelajaran lain, tetapi sesuai dengan standar. Kalau bahasa Indonesia kan memang pelajaran nasional. Tetapi tidak hanya itu, bahasa Indonesia itu bisa membuat kita itu berpikir secara rasional. Jadi walaupun dia tidak secara kelihatan itu, wah ini bahasa Indonesia kan cuma teks, kita nggak perlu mikir yang panjang. Bukan, justru soal-soal bahasa Indonesia itu bisa membuat kita untuk berlatih rasional yang lebih tinggi. Kalau misalnya rasional itu biasanya kan menggunakan otak kiri. Nah, kalau untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia itu menggunakan dua otak sekaligus. Jadi ada otak kanan dan otak kiri. Di tengah-tengahnya itu ada hemisfer yang menengahkan. Kalau kamu lebih condong ke matematika atau lebih ke hitung-hitungan, berarti itu lebih ke kiri. Tetapi untuk kamu yang suka bahasa atau kayak nilam ya itu bisa menggunakan otak yang sebelah kanan atau lebih ke bahasa. Nah, untuk pada saat pelajaran bahasa Indonesia, soal-soal seperti ini, dulu saat ujian nasional, soal seperti ini tuh keluarnya banyak. Jadi untuk mengecoh dari beberapa soal, yang pertama, kalau soal PTS, PAS itu kan mudah-mudah. Tapi untuk soal-soal seperti ini adalah tipe soal dari ujian nasional. Kalau di awal kita terkecoh dengan kata-kata teknologi, nah kita lihat walaupun dia membicarakan tentang teknologi, tetapi di dalam teksnya itu tidak membicarakan tentang gawai. Nah, gawai itu isinya ada HP, ada laptop, ada tab. Apakah di situ membicarakan teknologi? Tidak, itu hanya kalimat pembuka. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini tuh teknologi sudah berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Nah, kalau orang yang wah cuek, aku pokoknya ngerjain bahasa Indonesia aja. Nah, pasti kan langsung menjawabnya teknologi. Tetapi untuk yang mau berpikir lebih kritis, lebih lanjut, maka dia akan melihat di kalimat setelahnya. Keberadaan teknologi tersebut telah mengubah gaya hidup. Loh, Bintang, kenapa Bin? Kamu halu ya? Lanjut. Jadi untuk yang keberadaan teknologi tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat termasuk Indonesia. Nah, ini harus hati-hati ketika kamu menjawab pertanyaan bahasa Indonesia. Jangan asal langsung ini intinya kalimat pertama teknologi gitu ya. Jadi untuk pembelajaran saja, untuk tipe-tipe soal yang biasanya di atas 10, misalnya 11, 12, 13 sampai yang seterusnya. Dulu satu ujian nasional itu tingkatannya sudah C5. C5 itu namanya menganalisis. Kalau kalian bisa melihat di internet itu taksonomi Bloom, itu tingkatan soal itu ada yang analisis. Nah, untuk yang soal seperti ini, tadi Hafid menjawab teknologi, kemudian Miss maaf revisi gaya hidup. Berarti Hafid itu sudah menganalisis atau sudah mempraktekkan C5, berarti sudah termasuk orang yang cerdas ya Hafid ya, udah jelas lah, sering ikut lomba juga. Maksudnya seperti ini, dalam kalian menjawab pertanyaan itu tidak harus terburu-buru, kalian cermatin dulu nih, ada yang ini tuh ada maksud terselubungnya gitu. Nah, untuk jawaban nomor 19 itu yang tadi disampaikan Hafid sudah benar, jawabannya adalah tentang gaya hidup begitu. Jadi dalam sekali lagi ya, menjawab soal pertanyaan harus fokus ya Hafid ya. Ya dicontoh tadi Hafid, Miss maaf jawabannya gaya hidup. Jadi dia sudah fokus tuh, yang tadinya tidak fokus menjadi fokus. Terima kasih Hafid. Waalaikumsalam. Kemudian nomor 20, minta tolong karena Bintang tadi masuk ya. Bin, jawab Bin, nomor 20 Bin. Bintang Adiaksa. Enggak ada? Akhirnya sebagai ada Miss. Oh, ada ya Win.
Akhirnya, sebagai penutup, kami menyampaikan harapan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Marilah menggunakan teknologi secara sehat. Di zaman yang modern ini, teknologi merupakan kebutuhan. Namun teknologi yang ada jangan sampai disalahgunakan. Kutipan teks pidato tersebut merupakan bagian penutup. Ya. Miss. Karena ada kata apa itu, Mas Bintang? Penutup. Ada kata penutup. Sebelumnya ada kata penutup. Akhirnya. Ciri-ciri dari Akhirnya. ciri-ciri dari penutup pidato adalah dengan kata akhirnya atau alhamdulillah sudah seperti ini. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat penutup. PW raise hand. Ya udah PW. Ya PW nomor 21 PW. Jadi Miss kepencet Miss. Enggak, langsung jawab. Gak mau tahu. Jelaskan pengertian dan fungsi teks laporan percobaan bintang PW. Kepencet Miss. Gak apa-apa, dicoba dulu. Menurut kamu teks laporan percobaan itu apa, Mas? Pengertian aja deh, gak apa-apa. PW. Offline ya PW, ya udah nggak apa-apa. Miss Kania ulangi, bagi yang belum absen atau presensi, silakan kalian presensi di bagian chat. Di chat itu ada satu link yang untuk presensi, silakan kalian presensi di situ. Kalian klik, tidak harus menggunakan email sekolah, gitu ya. Mas PW karena tadi offline ya. Nah, untuk Farah ini baru masuk. Pengertian dari teks laporan percobaan, Miss Kania ingatkan, itu teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil dari praktek, pengalaman, dan penelitian. Begitu untuk pengertiannya. Untuk fungsinya, itu merupakan sumber informasi untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan, dapat menemukan suatu teknik baru, melaporkan hasil kegiatan, dan sebagai pemecah suatu masalah. Intinya dari fungsi teks laporan adalah pemecah suatu masalah. Begitu. Ya PW ya. Kemudian nomor 22 ada Davin. Davin ada nggak Davin? Davin? Davin nggak ada ya? Cari yang lain. Ismail ada Ismail? Ismail nggak ada. Prabas Wara Mirza, ada Mirza nggak? Mirza juga nggak ada ya? Masih tidur kali. Ada Angkasa nggak ini? Angkasa juga nggak hadir ya? Najwa Kairunisa ada nggak Najwa? Ini silent reader semua ini. Najwa, Kairunisa, nggak ada. Nggak pada hadir ya? Tapi 79. Oh, 79 kurang nggak ada. Nadira ada Nadira? Halo Nadira. Nadira, nggak ada ya? Mau coba Nabila Aira ada nggak Nabila Aira? Nabila Aira. Nggak ada ya? Nggak ada Nabila Aira. Ada Ataya Wijdan Paskadiksa. Ataya juga nggak ada. Ini pada kemana sih? Ataya nggak ada ya? Ataya ada, Miss. Mana? Kalau nggak Ataya ada, Miss. Mana sih? Oh, Mirza ini ada nih. Mirza. Halo Mirza. Miss. Ada. Mirza minta tolong jawab nomor 22 ya Mirza ya. Halo Miss. Yang mana Miss? Jelas nomor 22.
Oh, iya Miss, bentar Miss. Struktur teks laporan percobaan. Miss. Menentukan, bentar Miss. Ya. Perhatian bagi yang belum presensi, silakan kalian lihat chatnya. Itu ya, itu ada presensi, link untuk presensi, silakan klik link yang ada di situ ya. Yuk, struktur teks laporan percobaan, Miss Kania bantu ya. Pendahuluan itu apa Mirza? Itu Miss, menentukan klasifikasi aspek dan sesuatu yang dibahas secara umum. Pinter. tapi itu lebih ke sistematika, bukan struktur. Kalau struktur itu yang pertama ada pendahuluan, Mir. Itu isinya latar belakang, masalah, dan tujuan. Landasan teori itu apa, Mirza? Landasan teori, itu Miss, teori-teori yang mendukung percobaan. Pinter. Kemudian ada metode penelitian, itu apa? Itu prosedur kerja, sama alat dan bahan, sama waktu pelaksanaan, Miss. Ya, hasil percobaan apa, Mas? Hasil pengamatan dalam bentuk tablet atau diagram, Miss. Tabel, bukan tablet. Ya, tabel, Miss. Ya. Kemudian simpulan itu apa, Mas? Simpulan itu penegasan konsep secara singkat, Miss. Pintar. Itu adalah struktur dari teks laporan percobaan. Terima kasih, Mirza. Sekarang ada Siva. Ada Siva? Ada Siva? Ada ya, Siva tadi ada ya. Nomor 23 Siva. Ciri-ciri kebahasaannya itu ada yang pertama kalimat deklaratif. Itu apa, Mbak? Kebahasan dari teks laporan percobaan itu deklaratif. Berarti kalimat yang diakhiri dengan tanda yang deklaratif. Deklarasi. Pinter, titik. Kalau imperatif? Imperatif diakhiri dengan tanda tanya. Itu interrogatif. Kalau tanda seru, pinter. Aktif transitif yang butuh objek atau tidak butuh objek? Transitif. Yang tidak butuh. Transitif. Contoh kalimatnya. Enggak, kalimat aktif transitif butuh. Yang butuh. Kalau yang intransitif? Tidak butuh. Pinter. Preposisi itu apa nama lainnya? Kata? Preposisi. Kata depan. Pinter. Kemudian ada konjungsi. Itu kata kata penghubung. Pinter. Ada kata serapan, tadi udah dijelaskan ya. Kata yang berasal dari bahasa lain dan kata kerja. Terima kasih, Siva. Ya, Miss. Sekarang ini ya, karena waktunya tinggal 2 menit. Kalimat aktif transitif dan intransitif. Membuat kalimat ini silakan nanti kalian buat sendiri. Kalau untuk yang... Kok ada pelajaran prakarya tuh, Miss? Prakarya? Di mana? Dikasih tugas sih, Miss. Tugas toh. Ngerjain dikit lagi nggak, Miss? Dulu, so. Nggak tahu, pokoknya ini kan hari ini Bu Dewi ngasih jamnya ke Miss Kania. Oke. Lanjut ya, buatlah kalimat aktif transitif dan intransitif. Kalau yang transitif itu berarti butuh objek, kalau yang intransitif tidak butuh objek, begitu ya. Contohnya saya makan nasi, kemudian yang intransitif Ani tidur. Kemudian yang terakhir nomor 25, langsung aja. Yang nomor 25 itu urutkan kalimat di atas menjadi langkah-langkah membuat tinta yang tak terlihat. Itu jawabannya 3, 2, 1, 5, 4. Jawabannya itu. Nah, untuk bagi yang materi besok itu adalah teks laporan percobaan dan teks pidato. Bagi yang belum paham mengenai materi, silakan nanti bisa tanyakan ke Miss Kania, bisa WA atau bertanya di manapun, di media sosial juga boleh, begitu ya.
Terima kasih. Selamat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.